hanya kepada Tuhan. Saudara Paulus sangat menekankan hal ini kepada jemaat di Kolose, supaya dalam damai sejahtera itu yang dalam Kristus Yesus memerintah hidup mereka, bukan hanya setiap mereka ibadah, bukan hanya setiap kegiatan-kegiatan rohani, tetapi dalam setiap waktu, setiap hari mereka hidup dipimpin oleh damai sejahtera dari Kristus. Mereka hidup diperintah oleh Kristus, di mana otoritas tertinggi adalah Dia yang harus kita taati. Bukan ketika saat atau sedang kita dilihat baru kita taat. Bukan ketika kita baru diperhatikan oleh mandor baru kita kerja. Tetapi Paulus menjelaskan, ketika aku tidak hadir, aku mendengar bahwa kau masih tetap teguh berdiri dalam iman. Bahkan ketika aku hadir, aku melihat ada dua konsep yang harus kita selesaikan di sana. Kehidupan kita setiap hari, bukan kehidupan kita pas jam ibadah. Maka tiga hal yang boleh saya sampaikan bagi kita minggu hari ini. Jika sudah Kristus yang memerintah atas kita, yang pertama, kita harus jadi pembawa damai. Kita harus bisa menjadi seorang yang membawa damai. Kalau dalam bahasa aslinya, menciptakan damai. Menciptakan damai. Bagaimana caranya menghasilkan damai? Bagaimana caranya membawa damai? Bagaimana caranya kita menciptakan damai? Yang pertama, perkataan kita harus bisa dicontoh. Haleluya. Perkataan kita harus bisa dicontoh, Bapak. Canda boleh, tertawa boleh, seluruh boleh. Tapi ingat, perkataan kita harus bisa dicontoh. Coba 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencinta hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Puji Tuhan. Saya katakan kembali, orang yang mencari membawa damai, perkataannya harus bisa menjadi contoh. Membawa damai artinya bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga perkataannya, bisa menjaga kekudusannya. Hidup kudus itu perlu banget. Hanya orang yang kudus yang bisa menyembah. Orang yang hidup dalam kekudusan yang berkenan kepada Allah. Bukan kita menguduskan diri kita, tapi Allah yang menguduskan kita sejak awal. Oleh karena kematiannya, bukan karena kuat kita, bukan karena kita itu ada berusaha, tapi Allah yang menguduskan kita. Maka kita wajib kudus. Haleluya. Menjaga lidah, menjaga perkataan. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 9.
Berbahagialah engkau membawa. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mertua macam masih buat damai. Aku bahasanya sekarang. Aku bahasanya sekarang. Itu segala apa? Tahu? Berkusi lebih dari ini kan? Iya kan? Keluarga harus bisa membawa damai dalam rumah tangga. Haleluya. Haleluya. Ada sebuah keluarga suami istri. Laki-laki ini dari latar belakang orang yang miskin, seorang. Aneh lah. Dia selalu ada murah banget soalnya. Ayo tak bingung. Mereka menikah, dia menikah dengan seorang perempuan yang sangat kaya. Alami orang ini nak tahu. Subhanallah, tidak berbicara. Dia menikah dengan seorang perempuan yang kaya. Entah dari mana mereka bisa berjumpa. Singkat cerita mereka hidup hanya sengsara setiap hari. Keseringan mereka makan kacang hijau. Kadang sayur, kok kacang, gak ada nasi. Suatu kali mereka berkunjung ke rumah orang tua si perempuan yang sangat kaya. Kebetulan ada acara di rumah. Mereka diundang. Mereka berkunjung ke sana. Mertuanya bilang, ayo kita semua makan bersama. Meja yang sangat besar di rumah. Mereka duduk, tapi istrinya nggak nampak. Atau anak orang kaya ini nggak nampak. Istri seorang miskin tadi nggak nampak. Di mana istri itu? Katanya kepada mertuanya, mana istri? Dia sedang di dalam mau cari kacang hijau. Katanya dia bosan dengan makan daging yang berharga. Coba. Padahal realita hidup mereka hanya makan kacang. Saya. Tapi dia menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarganya tanpa mempermalukan suaminya. Kenapa? Amsal 22. Nó betul sih nomor. Oke. Amsal 22 ayat 1. Kenapa demikian? Ada ayatnya, ada jawabannya. Kita baca 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi lebih baik daripada perak dan emas. Ayat 22 bagian A berkata, nama baik itu lebih berharga dari kekayaan besar. Dia menjaga nama baik suaminya. Sekalipun dia kehilangan keluarganya waktu itu kaya. Tapi istrinya tidak bilang, aku bosan dengan hidupnya. Dia justru berkata, aku bosan dengan makanan yang enak. Jadi menjaga nama baik suaminya. Seorang istri bisa membawa damai di tengah keluarganya. Wanita ini, amin. Biro-biro pihaknya kamu berapa? Di sini Tuhan tak kaya sendiri. Kalau sholat balik kan, di sini kita mau ngomongkan. Di sini juga masih juga harus sebelum di gereja itu. Nah saya di temboknya, kalau tahu juga nama dosennya, dan nama proposal bahwa kan kalau proposal tapi itu dari kita. Saudara, orang berkata berkata sama saya begini, berapa yang bangun bangun gereja itu? Dan itu kan dana SPT. Apa itu dana SPT? Dimulai dari nol.
gereja. Saya bilang belum tentu. Makanya, kok bisa begitu? Beritakan semua. Ada seorang yang bilang, kalau bilang itu tidak berusia dua. Dia bilang beritakan semua. Betul. Oh iya. Kenapa demikian saya katakan kepada kita? Kembali kepada nama baik. Bahkan seorang suami juga harus bisa menjaga nama baik istrinya. Harus bisa. Itu sebuah kami kita bermasyarakat, bertetangga, nama dunia, nama Tuhan. Amin. Harus bisa. Orang yang membawa damai. Yang kedua, tidak melihat kekurangan orang lain. Yang pertama tadi, perkaranya harus menjadi berkat. Yang kedua, orang yang membawa damai tidak melihat kekurangan orang lain. Ada Alkitab saya menulis, nggak tahu kalau Alkitab kita baca. Seorang yang kuat akan mengaku seorang yang lemah, supaya ada keseimbangan. Bukan supaya yang kuat itu tenang, bukan supaya yang kuat itu semakin dipuji-puji, tetapi supaya yang lemah ini sama kuat. Artinya tidak melihat sebuah kekurangan. Semua kita itu punya porsi masing-masing. Boleh disuruh apa orang kita seorang semampu orang ini diskusi. Ada orang masih berdoa diskusi. Enggak orang. Ada orang semampu itu dulu orang apa? Ada yang dibuat awal sih. Iya kan? Iya. Bahwasanya hal kerajaan surga bukan soal siapa yang tinggi dan siapa yang mau melayani. Dalam Injil Matius 7, Yesus berkata bahwa siapa yang menghakimi, dia akan dihakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Maka orang yang membawa damai tidak melihat kekurangan orang lain. Aku bagi cari nanti ngapain cari dia. Apa urusannya aku? Ya udah dia kalau dia harus. Jadi alasan berani itu kan dia buat beri kejujuran. Ada baru mau PT. Bisa ngejol di kuning. Karena beri bagi lama. Apa kekiraan? Aku harus sih. Tidak kamu juga dulu tuh salah. Sekolah benar. Sekarang temanku semua sekolah kita, bawa sekolah kita itu perhatian ini, berarti mana? Ini mana sih? Dia pakai stove. Kalau dia pakai stove, ibadah dia boleh bosnya. Bosnya orang itu tahu. Jangan tidur diri memang. Tidak masalah. Walaupun begitu, tidak akan bisa. Betapa kita terima. Betapa. Salah itu, salah. Kalau betapa baiknya kamu ngomong, betapa bosan. Tidak melihat kekurangan orang lain. Yang kedua, jika sudah Kristus memerintah atas
yang kedua, kita harus memikirkan hal yang benar atau hal yang benar. Hal-hal yang benar itu perlu, hal-hal yang benar itu perlu. Kenapa? Jadi keempat adalah Jadi keempat adalah apa? Tak pula kecil soalnya ada satu lagi. Orang ada. Lebih mendalam dijanjikan orangnya di pada sana. Satu dua kali belum cenderung dan belum. Tak ada masih di antara itu. Di luar itu semua. Di berbagai pertahanan dalam itu soal efeknya. Pertahanan dalam wah, silakan tadi. Suka kita itu Pak. Kita sudah masa kita ya anak terpakainya kebete nama. Untuk 10 ting yang berkat kita. Begitu. Sisi nak hati bosor. Aku soro pada sana saja mati. Gak apa-apa indah zaman ini berarti pun untuk boleh orang kamu bekerja. Satu orang lagi. Masa itu orang ada yang suka kita ada sih bukan orang. Nomor 2 lagi, kita harus memikirkan hal yang benar. Pilih perkara yang apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Haleluya. Pikirkanlah semuanya. Maka kalau kita berpikir benar, dari situlah hati yang tulus. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar hidup. Pikiran yang benar dimulai dari hati, karena dari situlah terpancar keluar bersinar kehidupan. Maka jika kita pikiran kita benar, kehidupan yang lebih baik akan semakin ada dalam kita. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang menelan mujizat, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang berguna, kehidupan yang berdampak. Maka Paulus berkata kepada Timotius, pasal Timotius ayat 12, jangan seorang menganggap kau masih muda. Jangan seorang menganggap kau rendah karena kau masih muda. Tapi carilah teladan. Yang pertama dalam perkataan, yang kedua dalam tingkah laku, yang ketiga dalam kesucian. Saudara, kehidupan yang berdampak yang berguna itu harus terpancar dari hati. Bagi pelayan 1 Timotius 3. Coba 1 Timotius 3. Musim itu selanjutnya kenapa ya? 1 Timotius 3. Benarkah perkataan ini? Orang yang menghendaki jabatan keliling jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Next. Kedua, karena itu keliling jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Yang pertama, tak bercacat. Ayat 3. Bukan peminum, bukan pengarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. 4. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. 5. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah sampai di sana? Saudara,
keyakinanmu masih muda, mungkin usiamu masih muda, pemahamanmu masih muda, tapi jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Tapi jangan tidak. Bahkan bagi seorang pendidik, seorang pemimpin harus bisa menjadi tidak. Yang terakhir, yang ketiga, jika sudah Kristus yang memerintah atas kita, yang ketiga, maka kita harus menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Kalau boleh hati kami dari seluruh orang kita, belum kita jujur macam bisa menanggung setor handphone dari dulu. Handphone dari dulu kan? Ada yang lain. Kalau anak tak itu kopi, tenang kita kami. Kalau dia kena kayu kopi, akainya anak yang dulu, kopi. Kalau kita kopi. Di sini ada tukar kopi. Iya kan? Nah, kalau boleh ada yang tinggal kan? Sudah. Tak pola lagi kerjanya. Ikut saja belum dimulai pendidikan sedikit belajar. Nama jam dulu, selalu baru habis. Nasa dalite, nasa jompe, nasa toga jompe, nasa dalite marlan. Makanya si Paulus sudah memuliakan kamu di bagian seluhut. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dan rindu dalam Kristus. Kembali kepada nats pembacaan kita 17 menurut sejarah. Boleh dibaca lagi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini menjadi kesaksian bagi saya sendiri, bagi keluarga kami Bapak Ibu. Semalam bersama si tugas kita, saya sudah tembok gereja kita ini, tembok orang setengah gadu sudah siap semalam. Setelah 1 minggu ini kami kerja di sana di Tuhan, dan saya bersyukur sekali sudah ya. Kami tidak punya uang, maaf, jujur, bukan sombong. Ada bagian-bagian jas di bandit jas tadi dong, nggak cukup kali 5 tahun. Dan tahu pakai proposal, kalau cuma tahu mencari coba kalian ini. Ketika langsung kita, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan, begitu baiknya Engkau sampai hari ini Tuhan tolong. Sampai hari ini Tuhan tolong bisa menyelesaikan. Tuhan di manusia, Tuhan murah lebih dahulu. Murah bagi saya. Bujur-bujur yang kalian bujur bisa lakukan doa. Saudara, apakah dalam hal baik saja kita mau bersyukur? Bisa layani atesor di tingkat kelas dan yang namanya oleh dari itu. Masa sih musik ini naik itu aja. Puji dia, Allah tahu ibadah. Dia berarti kita mencoba dua harus baru baru mas punya kalau 3 kelas tuh, nomor dia udah beda dari gimana? Puasa 3 kelas ini, nomor dia udah. Untuk masuk kelas sini aja, tapi masuk.
Tidak boleh rugi mah. Siapa boleh ada lagi kan? Haleluya. Mulai kan disolat tanggal di waktu. Tanggal di waktu mulai kan disolat. Mereka sejauh ini tak. Jangan yang berjalan jalan apa? Tapi itu kalau menurut kacau berjalan berjasa. Itu sudah kasih pada berjasa. Kenapa keluar? Setiap dua kali tambahkan nama kerana harus dipilih dari itu. Ini harus. Pasalnya seperti tikor. Dibilang ada apa? Bahkan kalau coba sini, sama kok kaya. Terus semua kata-kata itu dosa juga. Bukan perintah. Sombong. Apa sih? Ada sehingga kita itu boleh hati. Aku masa ini orang sihat ini berperingkat. Saya ini dia masuk ke Solo. Buat kegilaan orang. Ada masuk hari nanti. Ada kamu satu dia. Dia sini. Kalau aku dari mana tahu? Kalau aku sudah melihat ini, itu semua itu betul-betul persoalan yang mana? Sudah melihat ini Tuhan. Dan evaluasi Tuhan kita pada sesuatu. Apapun yang kita hadapi hari ini dalam pergumulan hidup kita, ingat, ketika Tuhan sudah memerintah pasal maka perkara apapun yang kita hadapi asal kita mampu mengucap syukur, Tuhan pasti memberikan solusi jalan keluar dari segala pergumulan. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi melangkah dengan Tuhan. Karena itu mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu bersama Tuhan.